Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Safira Aprilia Firdaus dari Prodi Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang akhir 054. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Kenapa sih materi ini penting? Karena hampir setiap aktivitas konsumsi kita sehari-hari sebenarnya terkena pajak ini. Mulai dari beli baju, makan di restoran, beli HP, sampai langganan aplikasi pun digital seperti Netflix atau Spotify. Dengan memahami PPN, kita bisa mengetahui bagaimana negara mendapatkan penerimaan, bagaimana perusahaan wajib memungut pajak, dan kita tahu bagaimana mekanisme pajaknya sebenarnya bekerja. Nah, baik, kita mulai dari konsep paling dasar. Apa sih PPN itu? PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Artinya, PPN baru benar-benar menjadi beban ketika barang atau jasa tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Walaupun PPN ditanggung oleh konsumen, PPN dipungut oleh pengusaha, bukan oleh pemerintah langsung. Karena itu, PPN termasuk kategori pajak tidak langsung. Contoh sederhana, kalau kita beli baju harga 200.000, maka PPN-nya adalah 11% dikali 200.000. Itu sama dengan 22.000. Saat kita bayar di kasir, kita membayar 222.000 dan toko wajib menyetorkan 22.000 tersebut ke negara. Nah, kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik utama dari PPN. Ada 4 karakter utama PPN yang perlu dipahami. Pertama, pajak tidak langsung. Kedua, ada multi-stake. Kemudian ketiga, ada non-kumulatif. Yang keempat, ada pajak objektif. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung di sini yang bayar pajak itu konsumen, tetapi yang memungut dan menyetorkannya adalah pengusaha. Seperti yang kita ketahui tadi, seperti membeli baju tersebut dan juga pada umumnya itu kalian pergi ke gacuan dah. Pasti itu ada PPN-nya kan? Nah, kalian tuh bayar ke PPN-nya gacuan. PPN dari kalian membeli gacuan. Nah, kemudian yang membayar itu konsumen, kita yang membayar. Tetapi yang menyetorkan itu pengusahanya. Seperti itu. Kemudian ada multi-stake. Nah, multi-stake di sini PPN dipungut di setiap rantai produksi dan distribusi. Mulai dari pabrik, konveksi, grosir, toko, sampai ke konsumen. Kemudian yang ketiga, ada non-kumulatif atau tidak bertumpuk. Walaupun dipungut berkali-kali, pajaknya itu tidak double. Dan ini mekanisme pajak masukan dan pajak pengeluaran. Kemudian yang keempat tuh ada pajak objektif. Nah, yang dilihat adalah objeknya, bukan orangnya. Siapapun pembelinya, selama barangnya BKP, maka itu dikenai PPN. Kita itu tidak memandang siapa orangnya, meskipun itu presiden, wakil presiden, kita itu tidak memandang orangnya. Tetapi selama barangnya BKP, barang kena pajak, itu dikenai PPN. Nah, kemudian itu ada ilustrasi multi-stake. Contoh sederhananya, kita contohkan rantai produksi pakaian. Pertama itu ada pabrik kain ya, menjual kain ke konveksi. Maka itu ada PPN-nya. Kemudian konveksi menjual baju ke toko. Itu juga ada PPN. Kemudian, tapi pajak tidak menumpuk. Karena setiap pengusaha mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan. Contohnya seperti pabrik pungut itu PK-nya itu 11.000. Nah, konveksi pungut itu PK-nya 22. Nah, pajak masukannya itu 11
dan setornya itu 11.000. Toko pungut pajak keluar itu 33. Nah, maka pajak masukannya itu 22. Sama dengan setornya itu 11.000. Nah, total PPN yang masuk negara tetap 33.000, yaitu yang dibayar konsumen akhir. Nah, kemudian yang keempat itu ada nilai tambah. Apa sih nilai tambah itu? Nilai tambah adalah tambahan nilai ekonomis dari suatu barang atau jasa akibat proses produksi. Contohnya, bahan baku kain 50.000, setelah dijahit jadi baju dijual 150.000. Nah, nilai tambahnya itu 100.000. Nah, yang ditambahkan ini yang dikenai PPN. Kemudian, kalian harus tahu siapa subjek PPN-nya itu siapa aja dan apa aja. Nah, yang termasuk subjeknya PPN yaitu ada pengusaha, kemudian ada PKP, ada pengusaha kecil. Saya akan menjelaskan tentang pengusaha. Siapa sih pengusaha? Yaitu siapa saja yang menjual barang atau jasa. Kemudian ada PKP, pengusaha kena pajak. Pengusaha yang omsetnya lebih dari 4,5 M per tahun, sehingga wajib pemungut dan melaporkan PPN. Nah, kemudian ini contohnya seperti misal ya, toko Madura menghasilkan omset 4,8 M per tahun. Maka toko Madura tadi itu wajib memungut pajak dan melaporkan PPN-nya. Kemudian tuh ada pengusaha kecil, omset kurang dari 4,8 M itu tidak wajib menjadi PKP, tapi boleh memilih menjadi PKP. Jadi yang omsetnya di bawah 4,8 M itu boleh memilih dia itu mau menjadi PKP ataupun tidak, itu terserah mereka, dia bisa memilih. Contohnya toko kelontong tadi itu. Kemudian selanjutnya ada objek PPN. Objek PPN atau objek yang dikenai PPN ada beberapa. Pertama ada penyerahan BKP dalam negeri, ada penyerahan JKP, ada impor BKP, dan ada pemanfaatan BKP atau JKP dari luar negeri. Kemudian ada ekspor BKP atau JKP, tapi ini untuk tarif ekspor itu adalah 0%. Kemudian ada kegiatan membangun sendiri, KMS ya. Yang terakhir itu ada penyerahan aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan. Contohnya, PTA memindahkan mesin dari kantor pusat ke cabang. Maka itu tetap dianggap penyerahan BKP. Maka itu kena PPN. Nah, contoh penyerahan yang kena PPN itu apa aja? Dilihat dari beberapa kasus penyerahan BKP yang sering terjadi, itu terdiri dari penjualan barang, tukar-menukar, penjualan angsuran. Nah, pemakaian sendiri, contohnya itu pengurus perusahaan ambil stok barang untuk dipakai kantor. Kemudian ada pemberian cuma-cuma, contohnya itu sampel produk. Kemudian ada pusat ke cabang, cabang ke pusat. Ada penyerahan melalui juru lelang juga, dan ada leasing dengan hak opsi. Nah, saya di sini ada contoh kasus. Yang pertama itu perusahaan memberi hadiah sepatu senilai 1 juta untuk karyawannya. Tetap kena PPN meskipun tidak ada uang masuk. Kemudian barang atau jasa yang tidak kena PPN. Nah, di sini tuh gak semua kena PPN, ada ketentuannya, barang dan jasanya itu apa aja. Nah, yang pertama, barangnya itu, barang yang tidak kena PPN itu ada uang, kemudian ada emas batangan untuk cadangan devisa, ada surat berharga, dan jasa yang tidak kena PPN
itu juga ada jasa keagamaan, misalnya pernikahan di KUA itu. Nah, yang kedua ada jasa pendidikan formal, ada jasa kesehatan, ada jasa kesenian hiburan seperti tiket bioskop. Nah, itu tidak ada. Kemudian ada jasa perhotelan, ada jasa pemerintah. Contohnya, kita itu nonton bioskop ya, kan tidak ada PPN-nya di sana. Karena kita dikategorikan sebagai jasa hiburan. Nah, berapa sih tarifnya PPN tadi? Saat ini, tarif PPN adalah 11%. Sesuai UU HPP, tarif PPN bisa naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Nah, jika tarifnya ekspor barang dan jasa ini adalah 0%, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, ekspor barang dan jasa itu tidak dikenakan tarif atau tarifnya 0%. Kemudian ada dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, apa sih DPP itu? DPP adalah nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak. Jenis-jenis DPP ada harga jual, ada penggantian untuk jasa, ada nilai impor atau biaya masuk, kemudian ada nilai ekspor, ada nilai lain atau situasi khusus. Nah, contoh DPP nilai lain yaitu seperti penyerahan barang gratis. Maka DPP dihitung dari harga jual dikurangi margin. Kemudian ada kegiatan membangun sendiri KMS. KMS terjadi jika seseorang atau badan membangun sendiri bangunan di atas 200 hektar dengan biaya sendiri. Tarif perhitungan itu ada PPN sama dengan 12% dikali 11% dikali total biaya konstruksi. Contohnya, total biaya pembangunannya itu 300 juta. PPN-nya sama dengan 20% dikali 11% dan dikali 300 juta. Maka hasilnya itu 6,6 juta. Kemudian ada faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN. Wajib dibuat saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, pembayaran sebelum penyerahan, kemudian ada pembayaran termin, dan ada ekspor. Nah, faktur yang salah satu atau tidak lengkap bisa menyebabkan pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Contoh faktur pajak, PTA menjual TV ke PTB. Nah, harga jualnya itu 5 juta. PPN-nya 11% dari 5 juta, maka 550.000. Maka total tagihannya itu 5.550.000. Jika data NPWP salah satu tanggal penyerahan tidak sesuai, faktur bisa dianggap tidak sah. Kemudian ada pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran atau PK itu dari PPN penjualan. Kalau pajak pemasukan atau PM itu dari PPN dari pembelian. Akhirnya yang disetor PKP adalah selisih PK dikurangi PM. Contohnya, pajak keluarannya itu 20 juta dan pajak masukannya itu 12 juta. Maka selisih antara 20 dan 12 ini kan 8. Maka setornya itu 8 juta. Pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan. Contoh PM yang tidak dapat dikreditkan. Barang tidak ada hubungan dengan usaha, mobil sedan atau operasional kantor, kemudian ada faktur non lengkap, ada pembelian barang untuk pemegang saham atau karyawan pribadi. Contohnya, perusahaan membeli parfum untuk hadiah. Maka PPN itu tidak bisa dikreditkan. Nah, ada restitusi dan kompensasi. Jika PM lebih besar dari PK, PM itu pajak pemasukan itu lebih besar dari pajak keluaran, maka PKP itu bisa mengompensasi ke
periode berikutnya. Kemudian bisa mengajukan restitusi atau pengembalian. Nah, restitusi di sini biasanya diajukan oleh pengusaha eksportir karena pada ekspor tarifnya itu 0%. Kemudian saya akan menjelaskan tentang PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Selain PPN, ada juga PPNBM, yaitu pajak tambahan untuk barang mewah. Nah, kriteria barang mewah itu apa aja sih? Yang pertama itu bukan kebutuhan pokok. Nah, yang kedua ada konsumsi kelompok tertentu. Ketiga, menunjukkan status sosial. Dan yang keempat, umumnya untuk orang yang berpenghasilan tinggi. Dan contoh perhitungan PPNBM. Nah, kita itu membeli mobil sport harga 1M. Nah, tarif PPNBM-nya itu 120% dari harga kita beli tadi 1M, maka PPNBM-nya itu 125% dikali 1M adalah 1,25M. Itu PPNBM-nya. Dan jika PPN-nya 11% dikali 1M, maka hasilnya 110 juta. Dan total pajaknya 1,36 miliar, lebih besar dari harga mobilnya. Itu jika kita membeli barang mewah. Nah, pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Beberapa pihak tertentu ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut PPN. Nah, di sini terdiri dari instansi pemerintah, BUMN, marketplace atau platform digital, kemudian kontraktor migas, kemudian ada pemegang izin tambang. Contohnya seperti Tokopedia atau Shopee memungut PPN 11% atas layanan iklan atau fitur premium. Penyetoran dan pelaporan PPN itu jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka itu wajib setor. Dan setor paling lambat akhir bulan berikutnya. Dan juga lapor SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Contoh, transaksi bulan Januari, maka setor dan lapor paling lambat itu 28 sampai tanggal 29 Februari. Nah, dari seluruh penjelasan tadi, ada beberapa poin kunci utamanya. Pertama itu, ada PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri. Yang kedua, tarif saat ini PPN itu sebesar 11% dan jika ekspor itu 0%. Nah, tarif di sini tidak ada bedanya dengan tarif PPN dan tarif PPNBM. Itu tarif ekspornya itu sama 0%. Kemudian ketiga, ada pengusaha dengan omset kurang dari 4,8 miliar wajib menjadi PKP. Pengusaha dengan omset lebih dari 4,8 M itu wajib menjadi PKP. Dan yang keempat, ada faktur pajak yang sangat penting dan wajib benar. Kelima, ada mekanisme pajak masuk dan pajak pengeluaran mencegah pajak berganda. Kemudian ada PPNBM sebagai pajak tambahan untuk barang mewah. 7. Ada PPN berperan besar sebagai sumber penerimaan negara. Jadi negara kita itu akan kaya dengan PPN ini. Demikian pemaparan mengenai PPN, lengkap dengan konsep dasar, contoh kasus, mekanisme perhitungan, dan ketentuan faktur pajak. Semoga materi ini membantu dalam memahami bagaimana PPN bekerja
dan kenapa pajak ini sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada keterangan atau penjelasan yang saya kurang berkenan di hati para audiens semuanya. Saya mohon maaf. Saya ini izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.